Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Rama akan mempresentasikan tentang pengaruh pengembangan karir, kepemimpinan transformasional, dan stres kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Simon Aksesari Collection. Latar belakang manajemen sumber daya manusia adalah gerakan pengakuan terhadap pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang cukup potensial dan sangat dominan pada setiap organisasi. Perkembangan suatu perusahaan juga dilihat dari kinerja karyawan. Kinerja karyawan berhubungan secara langsung terhadap perkembangan perusahaan. Kinerja pada umumnya diartikan sebagai kesuksesan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Kepemimpinan transformasional merupakan gaya kepemimpinan yang memberikan pengaruh pada pengikut berdasarkan pada pertukaran manfaat untuk kinerja yang lebih luar biasa dan respon terhadap kepentingan pribadi mereka ketika mereka telah mencapai tujuan yang ditentukan. Rumusan masalah 1. Bagaimana pengaruh pengembangan karir kinerja karyawan pada PT Simon Aksesari Collection? 2. Bagaimana pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan pada PT Simon Aksesari Collection? 3. Bagaimana pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Simon Aksesari Collection? Tujuan penelitian 1. Untuk mengetahui pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja karyawan pada PT Simon Aksesari Collection. 2. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan pada PT Simon Aksesari Collection. 3. Untuk mengetahui pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Simon Aksesari Collection. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori berupa bukti penelitian mengenai pengaruh pengembangan karir, kepemimpinan transformasional, dan stres kerja secara simultan dan parsial kinerja karyawan pada PT Simon Aksesari Collection. Manfaat praktis. Sebagai pengaplikasian ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan dan menambah wawasan penelitian mengenai perkembangan karir, kepemimpinan transformasional, dan stres kerja bagi peneliti. Selanjutnya diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi untuk penelitian. Tinjauan pustaka. Teori perspektif psikologi. Menurut Lutz Hahn tahun 2016 melalui kajiannya mengenai perilaku organisasi, mengatakan bahwa panduan untuk mempelajari perilaku dalam organisasi adalah dengan menggunakan pendekatan stimulus respon. Model ini kemudian dikembangkan Lutz Hahn menjadi SOBC, Stimulus Organism Before Consequences, dengan asumsi yang sama dengan model SOR. Kelebihan yang diberikan model SOBC adalah adanya konsekuensi yang menunjukkan orientasi yang akan dicapai melalui perilaku kerja. Setiap perilaku diarahkan pada peningkatan kerja. Teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial, Social Exchange Theory, SET, adalah salah satu paradigma konseptual yang paling berpengaruh dalam memahami perilaku kerja karyawan dalam sebuah organisasi. Kinerja karyawan. Menurut Gomez tahun 2018, mengemukakan 8 definisi yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja karyawan secara individu, yaitu 1. Kualitas kerja, 2. Kuantitas kerja, 3. Pengetahuan kerja, 4. Kreativitas, 5. Kerjasama, 6. Keandalan atau pertanggungjawaban, 7. Inisiatif, 8. Kualitas pribadi. Pengembangan karir adalah peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu rencana karir. Menurut Handoko dalam Megita tahun 2019, mengemukakan ada 3 indikator dalam pengambilan karir, yaitu 1. Pendidikan, 2. Pelatihan, 3. Pengalaman kerja. Kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan adalah proses yang berpengaruh yang membedakan seorang pemimpin dengan tindakan mereka dan juga mendorong sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama, menurut Babatunde tahun 2018. Kepemimpinan adalah suatu proses di mana seorang eksekutif dapat mengarahkan, membimbing,
dan mempengaruhi perilaku dan pekerjaan orang lain menuju pencapaian tujuan tertentu dalam situasi tertentu, menurut Iqbal DKK tahun 2015. Indikator kepemimpinan transformasional yang dipakai dalam penelitian ini adalah dari pendapat yang dikemukakan oleh Bas dalam Mutaminah tahun 2018. Indikator tersebut adalah 1. Charismatic leadership, karismatik atau pengaruh terhadap individu. 2. Inspirational motivation, motivasi, inspiratif. 3. Intellectual stimulation, situasi intelektual. 4. Individualizer consideration, konsiderasi individual. Stres kerja. Menurut Wheaton dan Cameron tahun 2019, terdapat 4 jenis pemicu stres kerja, yaitu 1. Time stressor. 2. Uncontrolled stressor. 3. Uncontrolled stressor. 4. Initiasi stressor. Stres kerja disebabkan oleh beban kerja yang dirasakan terlalu berat, waktu kerja yang mendesak, kualitas pengawasan kerja yang rendah, perbedaan nilai antara karyawan dengan pemimpin. Berikut pendekatan yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin supaya karyawan terhindar dari stres kerja menurut Mangkunegara tahun 2018, yaitu 1. Pendekatan dukungan sosial. 2. Pendekatan melalui meditasi. 3. Pendekatan melalui biofeedback. Kerangka berpikir. X1. Pengembangan karir terhadap kinerja karyawan. F2. Kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan. F3. Stres kerja terhadap kinerja karyawan. Pengembangan hipotesis. Pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja karyawan. Menurut Handoko dalam Megan tahun 2019, pengembangan karir adalah peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu rencana karir. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Mark van Veldhoven dan Lutz Dorensbosch tahun 2016, diketahui bahwa pengembangan karir berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan. Gaya kepemimpinan transformasional merupakan kemampuan untuk memberikan buah pikiran dan motivasi para pengikutnya untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada yang direncanakan secara orisinil dan untuk imbalan internal, menurut Mundian tahun 2017. Apabila pemimpin mampu menerapkan gaya kepemimpinan transformasional dengan baik, maka akan memberikan motivasi bagi pegawai dan memberikan dampak positif terhadap kinerja pegawai dalam mengambil tanggung jawab kepentingan perusahaan. Pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan. Menurut Huda tahun 2018 menyatakan stres kerja merupakan salah satu masalah serius yang berhubungan dengan kepuasan kerja. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang telah dilakukan memperoleh hasil bahwa stres kerja berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja. Menurut Yuan et al. Tahun 2018 menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara stres kerja terhadap kinerja karyawan. Metode penelitian. Jenis penelitian. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode yang berdasarkan pada filsafat positifme yang digunakan pada populasi atau sampel tertentu. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada PT Simon Ancestry Collection. Penelitian ini dilakukan sejak bulan Februari tahun 2021. Populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah PT Simon Ancestry Collection
yang berada di Bogor. Pengambilan sampel menggunakan karyawan yang bekerja di PT Simon Accessory Collection. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dan penelitian ini adalah menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah pernyataan yang sudah disiapkan dan ditulis sebelumnya oleh peneliti untuk meminta jawaban dari responden. Teknik analisis data. Uji asumsi klasik, regresi linear berganda, koefisien korelasi, koefisien determinasi, uji hipotesis. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.